Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk menyempatkan hadir berpartisipasi dalam pengembangan materi saya, yaitu materi budaya rumput laut. Untuk mempersingkat waktu, saya mau membacakan materinya. Budaya rumput laut. Budaya rumput laut Kampayus Alvarezi merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta pemanfaatan lahan pesisir pantai. Teknologi yang sederhana, daya serap pasar yang tinggi, dan biaya produksi yang rendah merupakan kelebihan usaha budidaya rumput laut dibandingkan komoditas perikanan lainnya. Faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan usaha di budidaya rumput laut antara lain pemilihan lokasi, penggunaan bibit, metode budidaya serta penanganan selama penanam. Pemilihan lokasi agar mendapatkan lokasi budidaya yang tepat harus mempertimbangkan faktor risiko, pencapaian dan ekologi yang meliputi. Lokasi harus terlindung dari terpaan angin dan gelombang yang besar untuk menghindar kerusakan fisik laut. Dasar perairan yang baik bagi pertumbuhan rumput laut adalah potongan karang mati bercampur dengan pasir karang. Kedalaman berkisar antara 30 sampai 50 cm pada surut terendah agar tidak mengalami kekeringan karena terkena sinar matahari secara langsung. Salinitas perairan berkisar antara 28 sampai 34 ppt dengan nilai optimum 32 ppt. Suhu perairan berkisar 27 sampai 30 derajat Celcius. Kecerahan dengan angka transparansi sekitar 1,5 m. Kisaran pH antara 6 sampai 9 diharapkan mencapai nilai optimal dengan kisaran 7,5 sampai 8,0. Kecepatan arus yang dianggap baik berkisar antara 20 sampai 40 cm per detik. Mudah dijangkau atau dekat dengan sarana dan prasarana transportasi. Pemilihan bibit dalam budaya rumput laut merupakan hal yang sangat penting. Hal yang perlukan perhatian sebagai berikut. Bibit yang merupakan stek dipilih dari tanaman yang segar, dapat diambil dari alam, tanaman budaya dan hasil kultur jaringan. Bibit unggul mempunyai ciri bercabang banyak. Bibit sebaiknya dikumpulkan dari perairan pantai sekitar lokasi usaha budaya dalam jumlah yang memadai. Pengangkutan bibit harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, di mana bibit harus tetap dan keadaan basah. Sebelum ditanam, bibit dikumpulkan pada tempat tertentu seperti di keranjang atau jaring yang bermata kecil dan terhindar dari tumpahan bahan bakar minyak, kehujanan, dan kekeringan. Metode budidaya. Pada umumnya, budidaya rumput laut Alvarezi yang berkembang saat ini adalah metode permukaan rakit atau tali rentang atau lain, dan metode lepas dasar. Sedangkan metode dasar atau metode sebar sudah jarang dilakukan. Pemeliharaan dan pemanenan. Selama pemeliharaan, hal-hal yang diperlukan adalah sebagai berikut: pembersihan tanaman atau tumbuhan penempel atau benda-benda lainnya, penggantian tanaman yang rusak atau hilang dengan yang baru, perbaikan bangunan budidaya seperti halnya tali atau jaringan putus, tiang-tiang, panca yang tercabut, dan bambu atau kayu yang patah. Panen umumnya dilakukan bila tanaman telah mencapai berat 400 sampai 600 gram atau sekitar 35 sampai 45 hari sekali setelah panen berikutnya. Hal ini sangat penting sehubungan dengan produksi kerajinan yang diperoleh. Panen dapat dilakukan secara total, yaitu dengan mengangkat seluruh tanaman atau secara berkala dengan mematikan sebagian dari tanaman yang sudah besar serta menyisihkan sebagai untuk tumbuh dan berkembang lagi. Hama dan penyebab kegagalan. Nah, itulah tadi materi dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman. Apakah ada yang menanyakan? Ya, saya Pak tentang bagaimana tata cara pembudidayaan terhadap rumput laut. Mengenai tata cara itu sama hanya dengan metode budidaya pada umumnya metode budidaya rumput laut berkembang saat ini adalah metode permukaan rakit atau tali rentang atau longline, dan metode lepas dasar. Sedangkan metode dasar atau metode sebar sudah jarang dilakukan. Saya kembalikan. Kenapa metode tersebut jarang dilakukan? Mengenai metode yang jarang dilakukan, mungkin kita berpacu pada musim. Yang jarang dilakukan itu musim barat. Di situ
musim barat rumput laut tidak berkembang pada umumnya, sedangkan di musim timur rumput laut di situ musimnya. Saya kembalikan. Apakah metode tersebut akan digunakan pada saat musim timur? Ya, bisa saja. Saya akan Ya, silakan. bertanyakan ini Mas. Begini Kak, mengenai rumput laut, saya pernah membaca bahwa rumput laut itu berkembang biak melalui metamorfosis, berkembang biak melalui cahaya dan arus laut. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah strategi atau Lanjut. bagaimanakah lokasi yang strategis untuk penanaman rumput laut ini, Pak? Lokasi yang strategis. Mengenai lokasi strategis, saya jelaskan poinnya saja. Satu, lokasi harus terdiri dari terpan angin dan gelombang yang besar untuk menghindari kerusakan fisik rumput laut. Dua, dasar kering yang baik bagi pertumbuhan rumput laut adalah potongan karang mati bercampur dengan pasir karang. Tiga, kedalaman berkisar 30 sampai 50 cm pada sudut terendah agar tidak mengalami kekeringan karena terkena sinar matahari secara langsung. Empat, sanitasi sprayer berkisar antara 24 sampai 34 ppt dengan nilai optimum 32. Suhu perairan berkisar 27 sampai 30 derajat Celcius. Kecerahan dengan angka transportasi sekitar 1 sampai 5 meter. Kisaran pH antara 6 sampai 9 dan diharapkan mencapai nilai optimum dengan kisaran 7,5 sampai 8,0. Kecepatan arus yang dianggap baik berkisar antara 20 sampai 40 cm per detik. Mudah untuk dijangkau dengan dekat dan sadar pelaksanaan transportasi. Saya kembalikan. Baik, saya paham. Saya kembalikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya.